Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum." Kaifan jaddidu ya Rasulullah? Wala aqsiru biqawli la ilaha illallah. Wa bi riwayatin akhar, jaddidu imanakum bil istighfar wa la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku yang saya sayangi, pada malam hari ini kalau tidak salah adalah malam yang ke-27, artinya kita ibadah Ramadan telah 26, kurang lebih 3 hari lagi atau 4 hari lagi kita menaikkan ibadah siap, itu sudah selesai. Oleh karena itu, menjelang akhir bulan Ramadan atau kita mengakhiri ibadah puasa ini, saya mengimbau dan juga mengharap kepada kita semua, mari kita tingkatkan kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak dan Saudara sekalian mulai kita tingkatkan rasa syukur kita? Karena kalau kita pikir hari ini, detik ini, Allah telah memilih kita sebagai hamba yang paling bersyukur. Kenapa kita sudah merasakan diri kita hamba yang paling bersyukur? Karena Allah telah menetapkan kita pada detik ini, ditetapkan pada tempat yang mulia. Hari ini kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, yaitu rumah Allah, Masjid Al-Ikhlas. Dan juga dalam posisi keadaan yang tepat pula. Sudah tempatnya tepat, situasinya tepat. Artinya apa? Malam ini adalah malam yang ke-27 di bulan Ramadan, yang oleh Rasulullah SAW salah satu indikasi hari ini adalah diturunkannya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ibadah kita yang telah Allah tetapkan pada hari ini, kita duduk di masjid menunaikan ibadah sholat Isya, kemudian tarawih, itu Allah catat pertepatan ini menuju Lailatul Qadar, sehingga ibadah yang walaupun cuma sebentar kita duduk di masjid sholat itu sama dengan ibadah kita 83 tahun. Luar biasa. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian serta ibu-ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa yang dimaui oleh panitia, karena jauh-jauh sudah mempersiapkan. Pak Saifuddin, saya kasih judul generasi Quran. Saya bingung, generasi Quran. Quran aja nggak pernah dilihat, minta jadi generasi Quran. Mantap ini. Oke, saya setuju. Gimana membuat generasi muda ini menjadi generasi yang Quran? Keren, Mas Imam kasih judul luar biasa, keren banget. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, fakta di lapangan yang sekarang terjadi, khususnya generasi muda kita, adalah generasi milenial. Salah satu ciri daripada generasi milenial adalah terjangkitnya media sosial, gadget, Twitter, macam-macam yang itu saya nggak tahu juga ya, apa jenisnya. Luar biasa.
Sehingga Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya kemarin berjalan pulang dengan Bapak saya dengan Mas Darahap. Kalau melihat generasi muda sekarang ini, anak-anak kita terutama, apalagi anak-anak remaja kita, generasi yang milenial, yang oleh sebagian para pengamat, pecinta, pengamat para remaja, bahwa generasi muda sekarang ini, generasi penerus kita ini adalah generasi rebahan. Tahu generasi rebahan? Generasi yang melihat cacat sambil rebahan. Jadi hampir seluruh anak-anak kita itu, kalau melihat, ya termasuk anak saya yang masih kelas 3 SD itu udah kalau sudah hiburan melihat gadget udah kadang-kadang tertawa sendiri, ngakak sendiri. Itu generasi kita, Pak. Ini oleh Mas Imam, oleh Mas Imam, Pak, tolong ini supaya dijadikan generasi Quran. Saya bingung gimana caranya kira-kira membangkitkan anak-anak kita itu menjadi generasi Quran yang hanya 10 menit, 15 menit. Oke, no problem. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang utama dari yang paling utama untuk membangkitkan generasi supaya cinta kepada Al-Quran, supaya dia menjadi generasi Al-Quran. Fondasi utama yang harus kita tanamkan pada generasi anak-anak itu adalah keimanan. Apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertebal itu. Kalau enggak, nonsen akan terwujud generasi yang menjadi generasi Quran. Iman dulu ditancapkan, iman dan iman. Kenapa ini Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita runut dan kemudian kita konversi dengan perbanding sekarang, kira-kira ini menurut pengamatan sampean kita semua ini, zaman sahabat ketika terjadi peperangan antara Abu Bakar dengan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, terjadi peperangan dan kemudian terjadi korban para syuhada di kalangan kaum muslimin, meninggal 70 orang penghafal Al-Quran. Dan kemudian ketika terjadi itu, para sahabat panik sepanik-paniknya. Gimana ini para penghafal Quran sudah banyak yang nanti kalau banyak yang meninggal sementara Al-Quran belum ditulis akan menjadi problem. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, kira-kira penghafal Al-Quran di zaman sahabat Nabi dengan zaman kita, konon sekarang menurut perhitungan di Indonesia saja penghafal Al-Quran itu sudah di atas 1 juta orang. Penghafal Al-Quran di Indonesia, belum di negara-negara lain, belum di negara-negara. Nah, kalau kita bandingkan dengan para sahabat Nabi, kehilangan 70 aja panik. Yang membedakan apa kira-kira? Generasi yang ini dikatakan generasi mutakhir yang kemudian bapak-bapak bahkan pengurus masjid dan lain sebagainya itu panik supaya Al-Quran mulai ditinggal. Ternyata Bapak dan Saudara sekalian, satu saja masalahnya di zaman sahabat, keimanannya itu dalam level yang paling tinggi. Kalau keimanan kita sekarang, bapak-bapaknya anak-anak remaja yang punya bapak, itu artinya kita itu keimanannya masih kibir-kibir. Kalau kibir-kibir tipis, ada angin saja sudah roboh, kira-kiranya begitu. Tapi di zaman sahabat kokoh betul. Maka Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau, wajib hukumnya kalau generasi kita utamanya generasi muda untuk menjadikan dirinya mereka menjadi generasi Qurani,
maka keimanannya harus mulai kita perhatikan. Iman, Pak. Terus kemudian bagaimana Pak kira-kira untuk menyemai keimanan itu minimal mulai tertanam di hati anak-anak kita dan juga kita tadi sudah sampaikan dalam Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu umatin yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku nanti akan masuk surga. Seluruh umat, termasuk kita Allahumma amin. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kira-kira siapa yang enggak mau masuk surga? Ada enggak Pak kira-kira? Ada? Ibu-ibu ada yang enggak mau masuk surga? Tidak. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, Rasulullah kemudian oleh sahabat sama heran. Memang ada ya Rasulullah. Man apa? Siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Apa ada orang yang enggak mau masuk surga? Ada. Siapa? Wa man ata'ani faqad jannah. Siapa yang mentaatiku nanti akan masuk surga. Dan barang siapa wa man asani faqad apa orang yang mendurhakaiku, tidak taat kepada ajaranku, maka itulah yang dikatakan enggan masuk surga. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita mau surga, mau nggak mau kita harus taat. Salah satu perintah Rasulullah SAW untuk menyemai, untuk memperbarui, untuk memperkuat keimanan kita itu apa? Jadidu imanakum, perbarui iman kamu itu supaya nggak loyo, supaya nggak pudar, supaya nggak hilang. Dengan apa? Ketika Rasulullah mengatakan demikian, para sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami mau memperbarui iman ini ya? Iman kan sudah ada. Bagaimana memperbaruinya lagi? Kan sudah ada. Kita mau diperbarui apa lagi? Maka sabda Rasulullah lanjutannya adalah jadidu imanakum bil qawli la ilaha illallah. Perbarui iman kamu ini dengan memperaksi dan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Implementasi ini qauli la ilaha illallah ini yang hilang dalam benak kita, yang sudah jarang terucap, sudah jarang terpikirkan, dan lagi yang paling parah sudah jarang kita dengar. Ini parah begini, parah Pak. Maka Rasulullah mengatakan jadidu imanakum dengan apa? Aksiru bi qauli la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha. Anak-anak kita ini juga sayang terdengar kalimat la ilaha. Kalau dulu mungkin masih terdengar di masjid juga pada sholat terdengar kalimat la ilaha illallah. Sekarang sudah mulai habis, mulai nggak diperdengarkan. Ini yang apalagi di rumah. Ini persoalannya, Pak. Persoalan kalimat la ilaha illallah mulai hilang, terdengar, tidak mulai sayur, tidak terdengar di telinga kita, apalagi terucap, apalagi mulai dipikirkan. Pikir aja enggak. Kalimat la ilaha illallah itu enggak pernah kita pikirkan di mana. Apa maknanya? Apa konsekuensi la ilaha illallah? Nah, inilah Bapak dan saudara serta ibu-ibu serta anak-anak sekalian, ayo sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, dengungkan kembali la ilaha illallah. Perbarui iman kita itu, perbarui Pak dengan la ilaha. Kalau itu sudah menancap di hati kita, maka
perintah apapun, sebagaimana para sahabat ketika diperintah oleh Rasulullah SAW itu langsung iya. Bapak dan saudara sekalian, saya tidak akan bercerita tentang bagaimana mensikapi para sahabat mensikapi tentang ayat Al-Quran. Sudah banyak kisah-kisahnya, waktunya sudah hampir selesai. Tapi tidak bisa udah apa ini mau terus sampai 8:55. Soalnya nanti saya kalau tak dikasih kuning nih. Kalau lama Pak. Baik Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini persoalannya. Jadi jangan segan-segan dengungkan, perbanyak zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengungkan itu memperbarui jiwa kita, Pak. Iman kita itu baru. Ketika itu sudah masuk ke dalam ruh kita, dasar kita dimasuki dengan kalimat la ilaha illallah, maka tersentuhlah rohani kita dengan keimanan yang lebih pokok, keimanan baru. Kemudian ketika la ilaha illallah sudah menancap di dalam diri kita, maka tahap berikutnya kita mulai melangkah ke tahap berikutnya, yaitu ayo kita ketika Allah telah kita akui Allah tiada Tuhan selain Allah dan Allah adalah tempat menyembah. Apa yang diperintahkan Allah? Membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita mulai sekarang. Itulah makna dari jadidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membangkitkan kembali giroh kita untuk melafazkan, karena awal kita sebagai insan itu adalah mengenal Allah dengan secara yakin, dan salah satu tuntunan Rasulullah SAW adalah memperbanyak qaul. Qaul itu ucapan, Pak. Qaul itu ucapan, bukan di dalam hati. Qaul itu ucapan la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.